Memang melihat fenomena tentang ceramah seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah ini, kalau bagi saya pribadi, pada akhirnya kita kembalikan kepada persoalan keilmuan. Kalau merasa tidak berilmu, nggak usah ceramah agama. Nggak usah, kasihan umatnya. Dan apalagi kemudian dihubungkan dengan tarif-tarif. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Berapa pendapatannya ya? Berarti dalam 1 bulan, per jamnya aja 75 juta. Itu belum termasuk yang lainnya kan, akomodasi, makan, perjalanan, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang lagi banyak diperbincangkan yaitu tarif mengundang Gus Miftah yang katanya cukup besar nominalnya ya, fantastis, bahkan puluhan mungkin sampai ratusan juta gitu. Nah, ini juga udah diberitakan oleh Tribun News. Judul beritanya begini: viral video Gus Miftah tak terima dibayar 75 juta karena lebih murah ketimbang penyanyi dangdut. Jadi Gus Miftah ini ngamuk ya, nggak terima dibayar 75 juta karena dianggap ini lebih murah dari penyanyi dangdut. Coba kita lihat dulu videonya. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Nggak terima tarifnya lebih rendah dari penyanyi dangdut gitu ya, jadi marah-marah. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batu bara, Pak, syukuran, sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak. Saya nggak terima uangnya. Kenapa, Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah, saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Akhirnya pulang bawa 200 juta. Wah, hebat juga ya triknya Pak Miftah. Memang melihat fenomena tentang ceramah seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah ini, kalau bagi saya pribadi, pada akhirnya kita kembalikan kepada persoalan keilmuan. Kalau merasa tidak berilmu, nggak usah ceramah agama. Nggak usah, kasihan umatnya. Dan apalagi kemudian dihubungkan dengan tarif-tarif. Ketika penceramah agama itu menjadikan ini sebagai ruang mata pencaharian dan ini bagian menjadi komoditi dalam satu industri, maka kemudian ada tarif-tarif itu. Dan ketika sudah mulai bermain tarif, persoalan substansi dan kualitas kemudian menjadi nomor 2. Anda melihat juga ada seperti itu, sebagian ya saya bilang. Ada. Dan penceramah yang sangat populer hari ini adalah stand up comedian dengan religion flavor. Ya kan? Kalau lucu selucu-lucunya dia akan ngetop. Dan ketika sudah ngetop tarifnya mahal. Akhirnya apa? Para penikmat ceramah agama itu pergi dari tempat itu setelah acara bubar itu, yang terbekas adalah kelucuan-kelucuan dan kejenakaannya, bukan soal ilmunya. Bukan soal ilmunya. Nah, ini persoalan-persoalan standarisasi itu adalah, menurut saya yang paling tepat adalah soal keilmuan. Kali ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Islah Bahrawi, terkhusus masalah Pak Miftah ini ya, yang pasang tarif dengan begitu mahalnya sebagai pemuka agama. Padahal apa yang disampaikan dalam mimbar ceramahnya kebanyakan bukan ilmu pengetahuan tentang agama, melainkan lebih banyak bercandanya, guyonnya, banyolannya, bahkan ada selipan penghinaan kepada orang lain. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Juga ada selipan mesum-mesum. Pokoknya sukanya metal. Melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua, memenya gatal lah. Akhirnya orang yang datang ke ceramahnya Pak Miftah pulang itu yang diingat cuman mesum, hinaan, candaan. Nah, ilmu agamanya nggak dapat. Jelas ini kalau dibiarkan terus-menerus bisa merusak generasi bangsa. Sebagaimana yang kita tahu, peminatnya Gus Miftah itu kebanyakan dari anak muda. Ya, sama juga peminatnya Gus Ikdam. Ya, pokoknya Gus-Gus yang viral-viral ini banyak peminatnya dari anak-anak muda lah. Dan ternyata tarif yang dipasang juga wah gede banget, sampai 75 juta sampai 200 juta ya. Sedangkan Gus-Gus yang senior seperti Gus Baha aja saya rasa tuh nggak nyampe segitunya juga masang tarif ya kan. Nah, kalau Gus Miftah ini atau Pak Taim ini sampai 75 juta itu bukan semuanya ya, bukan sama akomodasi, perjalanan, biaya keamanan dan lainnya. 75 juta itu hanya bayaran untuk Pak Miftahnya. Ini ada keterangan nih, videonya kita lihat ya.
Berapa sih tarif Miftah dalam menjual agama? Maksudku dalam berceramah. Jadi dari yang gue baca di artikel fifa.co.id bahwa tarif Miftah ini untuk sekali datang berceramah di suatu acara atau pengajian seperti itu ya. Jadi Miftah ini memasang tarif sebesar 75 juta per 90 menit atau 1,5 jam. Wow, ada tarif per jamnya juga ya. Jadi per jamnya itu, per 1,5 jamnya itu 75 juta. Wah, gede banget tuh ya. Dan itu belum termasuk akomodasi, transportasi, dan juga akomodasi untuk kru atau timnya guys ya. Wow. Belum termasuk semuanya tuh 75 juta, baru hanya bayarannya Pak Miftah ya. Mahal guys ya untuk mengundang Miftah ini untuk berceramah di depan kita gitu ya, dibumbui dengan makian, cacian, hinaan, dan pelecehan yang dibalut dengan gaya bercanda gitu ya. Apa diantara kalian ada yang berminat untuk mengundang Miftah untuk jual agama? Bercanda, berdakwah maksudnya. Kalau misalkan Miftah dirasa terlalu mahal, mungkin bisa ngundang gue aja guys. Gue sedih banget. Enggak deh guys, gue daripada gue jual agama, mending gue jual ST kayaknya. Atau gue rebahan aja deh, gue mager orangnya. Bercanda ya Pak Miftah ya, gue emang gitu bercandanya, spontan gitu. Oke. Halo Pak, saya mau undang Gus Miftah untuk dakwah tanggal 6 Desember. Kira-kira bisa nggak ya? Halo. Oh ya, kebetulan bisa. Untuk tarifnya 75 juta per 1,5 jam. Diparodiin sama orang-orang. Dan itu belum termasuk makan, hotel, transportasi, akomodasi, dan mungkin riders yang perlu disiapkan. Berapa pendapatannya ya? Berarti dalam 1 bulan per jamnya aja 75 juta. Itu belum termasuk yang lainnya kan, akomodasi, makan, perjalanan, dan lain-lainnya. Wah, gede banget penghasilannya ya. Oh alah, seperti itu ya Pak. Tarik nafas. Sepi job ceramah, Gus Miftah sekarang jualan es teh. Emang orang Indonesia emang kreatif. Ini mirip banget loh, ini mirip banget sama Pak Miftah ya. Kacamatanya, belangkonnya gitu, terus bentuk wajahnya gitu. Haus. Kebetulan es Gus. Ya mesti ae mau dilihat. Yang haus. Lucu. Memang segala sesuatu yang dibungkus agama itu gampang lakunya ya. Hujatan atau kata-kata kotor, kata-kata mesum, karena dibungkus agama, disebutkan oleh seorang yang katanya pemuka agama, dianggap biasa gitu. Dan itu laku, dibayar mahal orang itu. Bahkan Pak Miftah ini pernah menjual belangkon ya. Yang pertama harganya 200 juta, yang kedua harganya 900 juta. Jadi dapat 1 miliar lebih tuh. Saya udah jual belangkon 2 kali. Yang laku pertama 200 juta untuk santri asuh di Jawa Timur. Terus kemudian yang kedua 900 juta. 900 juta yang beli beliaunya ini Mas Wahyu. Nah, kan beliau kemarin masih di Dubai. Lah, Zoom pakai Zoom. Sebelum saya sampaikan ke beliau, mungkin bisa diceritakan kenapa berani beli 900 juta. Iya, waktu itu Gus kan nelpon. Ini aku bikinan piye le? Loh enggak apa-apa Gus, dia aja, saya tak ikut. Sebenarnya para ulama itu sudah banyak yang menjelaskan ya bahwa tidak boleh dakwah itu dipasangi tarif. Jadi ayat-ayat Allah itu dipasangi tarif itu nggak boleh, jelas itu berdosa. Yang boleh itu memberikan hadiah kepada da'i, kepada penceramah. Biasanya itu istilahnya ini disebut bisyarah teman-teman ya. Walaupun sebenarnya makna bisyarah itu berarti kabar baik atau kabar gembira yang Allah turunkan kepada umatnya. Tapi belakangan ini bisyarah ini menjadi istilah ya, sebagai pesangon atau insentif atau pemberian hadiah kepada dai. Ya namanya hadiah itu ya nominalnya tidak ditentukan, terserah yang memberikan, dan juga diperbolehkan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh pendakwah yang akan datang berceramah. Kalau memang dibutuhkan transport ya, karena memang tempatnya jauh di luar kota, maka diberikan uang transport, diberikan tempat tidur ya, penginapan, diberikan keamanan juga. Pengeluaran untuk hal seperti itu adalah sesuatu yang wajar. Hampir semua dai yang jam terbangnya tinggi ya, sudah terkenal, banyak diundang di mana-mana, ya pastilah ya kalau kita mengundang, kita menyiapkan akomodasi dan lain-lainnya. Hal seperti itu hampir tidak bisa dipungkiri ya di Indonesia. Cuman yang tidak etis itu kalau mematok harga.
Apalagi sampai membedakan 75 juta ini khusus buat dai-nya, sedangkan 50 jutanya khusus buat transportasinya. Nah, 75 juta ini harus ada, kalau nggak 75 juta nggak mau dai-nya. Nah, itu namanya mematok harga, itu namanya jualan agama, bukan bisyarah kalau seperti itu. Apalagi sampai ditetapkan waktunya kan 1,5 jam, tarifnya 75 juta. Wah, itu bukan bisyarah, itu namanya jualan agama sih. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.